Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya kepada kita sehingga kita bisa jumpa kembali dalam kondisi sehat walafiat. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada uswah hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, soleh-soleha, kita awali pertemuan ini dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, gimana kabarnya anak-anak? Ya, Bapak harapkan semoga kalian dalam kondisi sehat walafiat ya, sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kita seperti biasanya tanpa kendala apapun ya. Oke, soleh-soleha, hari ini kita belajar kembali ya dengan materi yaitu relasi dan fungsi, dan kompetensi dasar pada pembelajaran kali ini yaitu mendeskripsikan dan menyatakan relasi dan fungsi dengan menggunakan berbagai representasi, bisa dengan kata-kata, dengan tabel, dengan grafik, dengan diagram maupun dan persamaan ya. Ini KD yang akan kita capai. Kemudian untuk tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu yang pertama mendefinisikan relasi ya. Apa sih itu relasi? Nah, ya. Kemudian yang kedua yaitu menyatakan relasi dengan diagram panah ya. Yang ketiga menyatakan relasi dengan himpunan pasangan berurutan ya. Kemudian yang keempat menyatakan relasi dengan diagram kartesius ya. Pada pembelajaran kita kali ini yaitu menggunakan problem based learning ya. Jadi kita membahas permasalahan sehingga menemukan konsep apa gitu ya yang akan kita tuju. Ya, berikutnya yaitu stimulasi ya. Pada stimulasi ini Bapak minta kalian nih simak ya video yang ditampilkan terkait dengan 7 keajaiban dunia ya, hubungkan dengan tadi tujuan pembelajaran kita ya. Oke, monggo disimak. Batur sedulur sekampung, terima kasih saat ini Anda masih bersama Kacing TV Channel. Tahukah Anda ternyata terdapat tempat-tempat bersejarah yang mengagumkan di dunia ini. Saking mengagumkan, tempat itu dianggap sebagai keajaiban dunia. Pada tahun 2015 sempat diduga terdapat 8 tempat keajaiban dunia yang malah menimbulkan kontroversi karena faktanya hanya 7 tempat. Uniknya, sebelum ditentukan 7 Wonders of the World, ternyata tempat-tempat bersejarah ini ditentukan melalui pungutan suara. Diambil dari 100 juta voting dan 21 tempat bersejarah. Didapatkan hingga ditentukan 7 keajaiban dunia saja. Apa saja tempat-tempat mengagumkan tersebut? Mari kita simak penjelasannya. Dan jangan lupa subscribe dulu ya guys. Keajaiban dunia yang pertama adalah Great Wall of China. Great Wall of China atau tembok besar Cina berada di Cina. Sesuai dengan namanya, tembok ini sangat panjang. Konon tembok ini menjadi tembok terpanjang dan terbesar yang dibangun oleh manusia. Great Wall of China dibuat pada tahun 1368 sampai 1644. Tapi semua usaha tidak sia-sia. Setelah perang selesai, alhasil tembok itu menjadi tembok bersejarah dan tembok terpanjang di 21.180 jadi salah satu situs Redeemer. Christ Redeemer atau dikenal dengan patung Kristus penebus berada di Rio de Janeiro, negara Brasil. Patung terbesar yang pernah dibuat oleh arsitektur Art Deco pada tahun 1920, ukuran 28 meter. Patung itu sendiri disimpan di
Keajaiban dunia berikutnya adalah piramid Chichen Itza. Piramid Chichen Itza adalah salah satu keajaiban dunia yang terletak di Yucatan, Meksiko. Seperti namanya, tempat ini terbentuk piramid, dibangun pada tahun 750. Kegiatan ekonomi dan politik sedang proses perbaikan. Telah menetapkan piramid Chichen. Petra berasal dari bahasa Yunani yang berarti batu, karena bangunan ini didirikan di antara tebing-tebing berbatuan di Yordania. Bangunan ini dibuat oleh Raja Aretas keempat. Bangunan Petra berada di antara perbatuan tanpa halaman, seperti bebatuan yang diukir, dan memang konsepnya seperti itu. Saat itu Petra adalah sebuah ibu kota dari kerajaan Nabaten. Dibangun pada tahun 9 sebelum Masehi sampai 40 Masehi. Situs ini sempat jalan dunia bersejarah. Kolosium mengandung simbol semangat Romawi untuk para petarung mati. Arsitek pembangunan ini adalah Vespasian. Mulai dibangun pada abad miskin, orang kaya, bahkan kaisarnya pun ikut menonton. Sorak-sorai suara gaduh dari penonton mengisi seluruh bangunan Kolosium. Keajaiban dunia berikutnya adalah Machu Picchu. Salah satu kota kerajaan Inca dikalahkan oleh bangsa Spanyol 50 di atas permukaan laut. Sebagai salah satu situs berada di India, tepatnya di Agra. Untuk istrinya, Ratu 23. Dengan kata lain, nama Gauhara Begun. Menurut kisah mengerikan di balik monumen ini, sah Taj Mahal lainnya. Dan pada tahun 1900. Ya, oke, itu terkait simulasi yang pertama, video 7 keajaiban dunia ya. Nah, kalian hubungkan dengan relasi ya. Kemudian yang berikutnya yaitu analisis gambar ya. Di sebelah kiri ini ya kita bisa lihat ini atlet-atlet olahraga ya. Bisa kalian lihat di sini ada Mike Tyson ya. Tahu pastinya ya dari perlengkapan yang dipakai ya. Beliau ini adalah seorang petinju. Kemudian ada Cristiano Ronaldo, ada Roger Federer dan lain sebagainya. Nah, yang ini kalau kalian analisis dengan yang sebelah kanan nih kira-kira apa nih hubungannya ya. Bisa dilihat ya, ini sepak bola nih, ada tinju ya, tenis. Nah, ini adalah basket. Nah ya, oke, yang berikutnya, analisis yang berikutnya yaitu terkait sebelah kiri ini nama-nama negara ya, kemudian sebelah kanan nih benderanya ya. Nih negara kita tercinta di Indonesia nih, mana benderanya ya, pasti tahu ya. Nah, yang mana? Nah, silakan dianalisis yang lainnya. Nah, setelah kalian tadi ditampilkan video, kemudian gambar-gambar, kira-kira apa analisis kalian nih terkait video dan gambar tadi? Nah, nanti kalian ucapkan, silakan. Apa nih yang bisa kalian analisis dari gambar tadi sama video ya? Oke, yang berikutnya yaitu merefleksi ya, apa sih yang udah kalian pahami terkait analisis tadi ini ya, terutama dari pengertian relasi. Apa sih itu pengertian relasi? Nah, coba kalian cocokkan dengan apa yang sudah kalian dapatkan dari analisis tadi ya. Kita simak videonya berikut. Ini ada kata suatu aturan nih. Suatu aturan itu apa? Perhatikan ya. Nah, halo anak-anak semua, ketemu lagi dengan saya Miss Vera dari SMP Tarakanita 2 Jakarta. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai relasi dan fungsi. Nah, pertama-tama kita akan belajar mengenai relasi nih, karena ini adalah sumber dari keseluruhannya. Relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah suatu aturan yang memasangkan anggota-anggota himpunan A dengan anggota-anggota himpunan B. Di sini ada kata suatu aturan nih. Suatu aturan itu apa? Perhatikan ya. Nah, ini adalah warna sepatu. Ini aturannya. Warna sepatu yang dipakai dari masing-masing
anggota ini apa aja. Pertama, lihat, ini merah, ini biru, ini hitam, ini merah, putih, dan coklat. Nah, relasi-relasi ini aturannya adalah warna sepatu. Nah, berikutnya relasi yang diminta itu aturannya adalah bendera dan negara. Karena kalau bendera ini masing-masing akan saya pasangkan dengan negaranya nih. Yang pertama Indonesia, kedua Jepang, ketiga adalah lebih dari. Lebih dari itu cara melihatnya begini. Dari kiri kemudian dibaca aturannya, dari kiri dibaca aturannya, kemudian. Nah, gimana anak-anak? Ya, udah paham ya? Tadi dianalisis kalian sudah, kemudian sekarang dicocokin nih dengan apa sih itu artinya relasi. Jadi relasi itu adalah menghubungkan antara dua himpunan dengan hubungan tertentu, dengan relasi tertentu. Tadi ada negara dengan salah satu keajaiban dunianya, ya, kemudian ada bendera dengan negara, kemudian lagi ada atlet nih dengan jenis olahraganya, ya. Kemudian di video tadi juga disampaikan ada bilangan lebih dari. Nah, itu juga salah satu contohnya, ya. Jadi kalian sudah paham nih yang namanya relasi itu apa, ya. Ya sudah mengerti. Oke, kita lanjutkan yang berikutnya. Ya, tadi kita juga sudah refleksi. Nah, Bapak yang mau Bapak tanyakan adalah siapa nih yang memberikan contoh relasi lainnya nih dalam kehidupan sehari-hari ini? Ya, silakan siapa yang bisa, ya. Yang jelas contoh yang lainnya lagi adalah misalkan nih golongan darah, ya, siswa nih kalian dengan golongan darah kalian itu juga bisa disebut dengan relasi, ya. Kemudian ada lagi misalkan nih nama provinsi dengan ibu kotanya, kemudian siswa dengan makanan kesukaannya, minuman kesukaan, dan lain sebagainya. Nah, kalian, ya silakan contohnya dari kalian itu apa? Banyak dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, oke, kalau sudah kita lanjutkan, ya. Oke, yang berikutnya yaitu tadi kan tujuan pertama kita adalah menyatakan relasi, itu sudah terjawab tadi ya, sudah kalian pahami. Yang berikutnya adalah menyatakan relasi, ya, menyatakan relasi. Ya, menyatakan relasi itu seperti apa sih? Ya, kita simak videonya berikut. Relasi dan fungsi. Nah, di video ini kita akan bahas konsep dari relasi dan bagaimana cara menyatakan relasi, ya. Oke, relasi itu apa sih? Relasi itu, ya, jadi jika himpunan A ke himpunan B itu adalah aturan yang menghubungkan anggota-anggota himpunan A dengan anggota-anggota himpunan B. Jadi aturannya, relasi itu aturannya. Jadi himpunan A dihubungkan ke himpunan B dengan aturan apa? Nah, relasi itulah yang menghubungkan antara si A dan si B, ya. Jadi anggota-anggota A dan anggota-anggota B dihubungkan dengan yang namanya relasi. Bagaimana cara menyatakan relasi? Nah, ada 3 cara yang akan Miss bahas di video ini. Yang pertama, nanti akan kita bahas cara menyatakan relasi dengan diagram panah. Lalu yang kedua, dengan himpunan pasangan berurutan. Nah, namanya aja udah pasangan ya, berarti nanti ada X dan Y-nya gitu. Lalu yang terakhir, dengan diagram Cartesius. Oke ya, kita bahas satu persatu. Yang pertama, kita bahas tentang diagram panah. Misalkan seperti ini, ada himpunan A dan himpunan B. Nah, di sini himpunan A-nya terdiri dari Ria, Rian, Reni, dan Revi. Lalu himpunan B-nya Pop, Rock, dan Jess. Nah, jadi kita bisa sebutkan bahwa si A ini adalah daerah asalnya, si B ini adalah daerah hasilnya. Nah, ini ada tanda panah yang menghubungkan. Maksudnya apa? Ria dihubungkan ke Pop. Nah, terus di sini Miss tulis relasinya adalah menyukai. Maka bisa kita baca Ria karena dihubungkan tanda panah ke Pop, maka Ria menyukai Pop. Oke. Lalu kita lihat Rian. Nah, Rian ternyata panahnya ada 3 nih. Ada Pop,
ada panah ke rock sama panah ke jazz. Maka kita membacanya Rian menyukai pop, Rian menyukai rock, Rian juga menyukai jazz. Reni juga seperti itu. Reni dia terhubung pada rock dan jazz. Nah, kalau gitu ya dari yang kiri gitu. Oke. Kita bisa menyatakan dengan himpunan pasangan berurutan. Nah, kalau tadi diagram panahnya seperti ini, bagaimana menyatakannya dengan himpunan pasangan berurutan? Nah, berarti kita namanya himpunan berarti kita tulis langsung ada kurungnya. Jadi dari Ria dihubungkan dengan pop, maka nulisnya Ria, pop dalam bentuk kurung ya, dikurung ya, karena pasangannya itu adalah Ria, pop. Lalu Rian, pop, Rian, rock, Rian, jazz, Reni, rock, Reni, jazz, Revi, jazz. Nah, seperti itu ya. Nah, inilah yang disebut himpunan pasangan berurutan. Gitu. Dan yang terakhir, kita nyatakan relasi dengan diagram Kartesius. Nah, ini kemarin sudah khatam nih ya di materi sebelumnya. Bagaimana caranya? Nah, ini kalau ini masih bentuknya tenis. Maka kita bisa baca Jamal. Maka Jamal menyukai voli. Titik. Kita lihat jika cuma ada. Nah, itu ya anak-anak tentang menyatakan relasi. Jadi ada 3 ya, ada dengan diagram panah, kemudian himpunan pasangan berurutan, kemudian yang ketiganya adalah dengan diagram Kartesius. Nah ya, ada 3 caranya. Oke, yang berikutnya itu membuat diagram Kartesius ya. Membuat diagram Kartesius bisa dengan salah satu aplikasi matematika yaitu GeoGebra. GeoGebra kalian nggak mesti install juga ya, karena yang online-nya pun ada. Nah, kalian bisa ini klik yang ini, nanti akan terhubung dengan GeoGebra ya. Untuk tata cara buka video di samping ininya. Untuk videonya kita simak nih bagaimana membuat diagram Kartesius dengan GeoGebra. Oke, tutorial kita pada kesempatan kali ini membuat sebuah titik menggunakan GeoGebra versi 6. Sebelumnya kita coba tampilkan label-label pada sumbu X dan sumbu Y. Kita klik kanan, kemudian pilih ada X aksis, kemudian Y. Oke, tampil sumbu X dan sumbu Y. Oke, kita 3,2. Kita lihat sumbu X 3, kemudian sumbu Y 2. Klik OK. Oke, ini terjadi titik 4,2. Di sini 4, kemudian di atasnya 2. X-nya 4, Y-nya 2. Nah, titik 4,2 ini bisa kita pindah-pindah atau kita drag ya. Misalnya kita pindah ke posisi 3,3, posisi 3,1, kemudian 3,3 atau mungkin 5,3 atau yang lainnya juga. Nah, itu ya cara membuat titik koordinat atau diagram Kartesius dengan aplikasi matematik yaitu GeoGebra. Nah, kalian pun bisa ya dicoba di rumah. Kemudian nih, ini kan ada himpunan pasangan berurutan nih ya, 1,2, 2,3, 3,4 sampai 8,9. Nah, tugas dari Bapak nih buatlah ini ya diagram Kartesiusnya ya di aplikasi GeoGebra. Kalian bisa klik yang ini, nanti langsung muncul aplikasi GeoGebra-nya. Kemudian screenshot nih hasil tadi nih, udah nih kalian input semua 1,2, kemudian 2,3, 3,4. Screenshot ya, screenshot GeoGebra di GeoGebra tersebut. Kemudian kan bentuknya JPEG nanti ya, nanti bisa upload di form ya di Google Classroom.
di formnya adalah tugas 2.7 ya. Nanti Bapak cek tugas dari kalian ya. Oke, yang berikutnya yaitu membuat diagram panah ya. Buat diagram panah. Kalau tadi itu diagram Cartesiusnya dengan aplikasi GeoGebra. Nah, kalau diagram panah lebih mudah lagi dengan yang biasa kalian gunakan yaitu Microsoft Word ya. Kemudian di sini kan ada himpunan H-nya ini, kemudian P-nya ini dengan relasi 1 lebihnya dari. 1 lebihnya dari berarti 1 ke 0 nanti ya, kemudian 2 ke 1, 3 ke 2, dan seterusnya. Gimana caranya? Buka aplikasi Microsoft Word ya. Microsoft Word pasti di setiap laptop atau komputer tuh ada ya. Nah, nanti buka Microsoft Word, klik insert ya, kemudian save. Save di sini banyak jenisnya, banyak macam-macamnya. Ada kotak, ada lingkaran ya. Kemudian ada garis dan lain sebagainya. Nah, yang kalian pilih adalah persegi panjang ya, yang bentuk persegi panjang. Kemudian klik kanan, edit text. Edit text, masukkan angka sesuai himpunan. Berarti di himpunan H nanti ini angkanya, di himpunan P ini angkanya. Kemudian hubungkan antar angka dengan relasi 1 lebihnya dari. Tadi kan 1 ke 0 ya. Nanti gimana hubunginnya? Dengan tanda panah. Itu pun sama, di insert juga ya, di menu insert. Kemudian save, pilih tanda panah. Hubungkanlah 1 ke 0, 2 ke 1 ke 0, kemudian 2 ke 1, dan lain sebagainya. Kemudian gambar yang sudah diselesaikan tadi, save ya, di save, kemudian di-upload di Google Classroom tugas 2.8. Jadi tugasnya ada 2 tadi ya. Tugas yang mengupload yang diagram Cartesius hasil dari GeoGebra, kemudian Classroom yang tugas 2.8 terkait dengan membuat diagram panah ya. Oke, itu ya. Kemudian berikutnya, nah ya, tadi kita sudah menyimak materinya, menganalisis ya. Nah, saatnya kita merefleksi ya. Refleksi yang tadi terkait dengan menyatakan relasi. Yang pertama diagram Cartesius, kemudian himpunan pasang berurutan, kemudian diagram panah. Nah, siapa nih di antara kalian yang ingin menyampaikan sesuatu, atau dari awal tadi ya, dari pertama kita pertemuan ini terkait relasi ya, contoh-contoh relasi maupun dengan cara menyatakan relasi. Nah, silakan siapa yang berani? Ya, silakan. Refleksi apa nih yang kalian ingin sampaikan? Ya. Jadi untuk pelajaran hari ini kita udah belajar terkait menyatakan relasi pengertian relasi, yaitu menghubungkan antara 2 himpunan dengan relasi tertentu. Tadi relasi bendera gitu ya. Kemudian dengan negaranya, kemudian keajaiban dunia, kemudian golongan darah dengan siswa, nomor sepatu dengan siswa, dan lain sebagainya. Kemudian menyatakan relasi ada 3 ya, diagram panah, diagram Cartesius, juga himpunan pasangan berurutan ya. Ada lagi nggak kira-kira yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, kita cukupkan saja. Kita jumpa lagi di pertemuan yang akan datang dengan bahasan yaitu fungsi ya, fungsi atau pemetaan. Bapak harapkan nih kalian baca dulu nih di rumah, sehingga pertemuan yang akan datang kita sudah ada gambaran terkait apa yang namanya pemetaan atau fungsi ya. Oke, kalau tidak ada lagi, Bapak cukupkan ya. Kita dengan baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.